Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Balik lagi, kita ketemu lagi di melanjutkan pembahasan yang kemarin ya. Melanjutkan pembahasan yang kemarin baru hanya sampai ke dari basic autentikasi. Kita akan melanjutkan, sekarang kita masuk ke multiple authentication ya. Kalau kemarin itu istilahnya gini. Kalau kemarin kita hanya mempunyai satu user yang dapat login ya. Kalau sekarang itu kita mempunyai dua user yang berbeda. Artinya kita memiliki multiple autentikasi itu kita memiliki dua level atau dua user yang bisa melakukan login secara berbeda. Misalkan sekarang itu kita akan menambahkan admin, jadi kita nanti memiliki dua ya. Jadi yang pertama user yang sudah kita kemarin buat, kita akan coba menambahkan untuk yang adminnya. Jadi yang sekarang kita hanya menambahkan untuk yang adminnya saja. Yang kemarin kan user sudah, jadi kita tinggal menambahkannya saja. Yang kan kita lakukan pertama itu karena kita memiliki dua user tadi, kita akan membuat satu user lagi yaitu admin. Kita akan coba menambahkan model sama controllernya ya. Kita pertama itu kita akan coba bikin modelnya dulu. PHP artisan make model admin, saya buat langsung dengan migrasinya. Nanti kita sekalian bikin migrasinya juga. Oke, ini masih proses. Oke, selesai. Kita bikin migrasinya. Migrasinya di database ya. Database, di sini ada migration. Untuk isinya saya akan coba samakan saja dengan user. Jadi yang ini saya coba samakan aja. ID name, namun di sini saya tambahkan username ya. Saya tetap akan menggunakan username sebagai loginnya nanti. Username, nama, email verifikasi. Ini saya udah biarin aja lah. Status sudah gini aja. Setelah itu saya langsung jalankan migrasinya. PHP artisan migrate. Dah, kita lihat hasilnya. Harusnya di sini muncul admin ya. Nah, ini admin sudah ada. Kita coba setup modelnya. Ini modelnya pun sudah ada. Nah, karena dia untuk admin ini dia butuh autentikasi, maka kita akan coba samakan aja dengan yang user. Jadi kita butuh yang namanya user extend authenticable-nya juga ya. Jadi saya akan coba namakan yang out user. Ya, ini hampir sama aja ya. Yang ini saya copy ke admin ya. Kita lakukan model ini. Untuk notifiable ini ganti jadi admin ya. Jadi karena kita butuh untuk autentikasinya. Setelah itu use notifiable, lalu kita setup ininya ya, bentar. User yang bersama ya. Kalau kita setup guardnya ya, protected guard admin ya. Bentar. Oke, ini saya rasa cukup. Guardnya
guardnya itu ada di config, di out. Nah ini secara default itu seperti ini. Jadi karena tadi kan kita hanya memiliki satu user yang secara otomatis dibuatkan oleh Laravel-nya. Jadi secara otomatis juga ini yang defaultnya itu adalah yang ini. Drivernya session, providernya itu adalah user. Nah di sini kita coba tambahkan untuk yang adminnya. Ini kita untuk yang guard dulu. Berarti di sini ganti jadi admin. Kalau untuk yang web ini itu default ya. Ini session, berarti providernya kita akan ambil nanti ke folder tabel admin. Setelah itu providernya pun sama. Kita tambahkan di sini admins, Eloquent, user kelas modelnya ke admin. Ya. Kalau untuk yang passwordnya sama kan aja ya, tinggal copy paste aja. Di sininya ganti jadi admins, providernya ganti ke admins. Misalnya sudah, password, providernya sudah, guardnya sudah. Setelah itu kita akan coba ambil rutenya ya, setup rutenya. Saya coba setup di sini ya. Out admin aja. Route. Saya akan gunakan prefix admin group function. Nah artinya gini, untuk yang prefix ini, jadi karena kita kan untuk yang login nanti saya pengennya itu khusus halaman admin itu nanti diawali rootnya itu adalah dengan admin. Jadi karena semuanya diawali dengan admin, jadi kita nanti nggak usah nulis lagi admin, tapi langsung di sini kita gunakan prefix atau awalannya. Jadi yang di bawah ini, di sisanya di bawah itu adalah sisanya ya, akhiran setelah admin. Artinya kita akan buat di sini 3 rute untuk yang login, halaman loginnya, lalu ketika post loginnya, dan untuk yang logout ya. Itu aja dulu. Oke. Ini untuk yang login. Nanti saya akan coba masukkan ke out login controller, arahkan ke sini ya, login controller dengan fungsinya show admin login form. Nanti saya akan untuk lebih mudah aja disingkat jadi admin.login. Ini untuk yang getnya. Ini untuk yang proses pengiriman datanya, berarti kita menggunakan post. Login berarti di sini metodenya saya ganti jadi admin login saja. Admin login di sini, admin login dot submit. Lalu untuk yang ketiga ini post juga admin logout aja deh. Ini untuk yang logoutnya ya, logout controller, ini logout. Dah, segini aja dulu ya. Oke, setelah dibuatkan rutenya, kita setup login controllernya. Sebentar, login controller. Nah ini kan ini yang kemarin ya, jadi yang sekarang itu kita akan buat
public 3 metode tadi ya, 3 metode yang tadi, public function show admin login form, return view out.login. Nanti saya akan coba kirimkan array-nya, URL-nya sama dengan admin. Nanti saya coba perjelas ini untuk apa. Yang kedua itu public function admin login ya, request admin login. Saya baca lihat dulu untuk yang postnya, admin login, betul, admin login. If fungsinya hampir sama dengan yang ini ya, saya coba copy paste saja yang ini. If berarti yang ininya dihilangkan. Return ini saya akan ganti ke halaman admin.home. Admin home berarti ini nanti redirect ke halaman adminnya ya, khusus dashboardnya. Dan return intended back. Oke, errornya ini aja deh. Nah, ini nggak beda jauh sama yang kemarin ya, admin login. Lalu yang terakhirnya public function logout ini request rec if required sama dengan admin, maka nanti dia diarahkan out requirednya admin logout, lalu di return ke redirect admin admin login. So logout itu diarahkan ke admin login, else out required logout return redirect login. Ini ke halaman user ya, ini untuk user. Jadi kalau misalkan nanti guardnya admin, nanti dibalikin lagi ke halaman login khusus admin. Tapi kalau misalkan untuk user, nanti dibalikin lagi ke halaman yang admin ya. Jadi kita sudah buat ini 3 untuk yang login, untuk yang proses loginnya, dan untuk yang logoutnya ya. Ini sama, show admin, admin, dan logout. Oke, selanjutnya setelah kita setup yang login ya, oke, saya coba running aja dulu di sini. PHP artisan serve. Saya coba lihat dulu di sini ya. Ini untuk yang login biasa. Nah, ini untuk yang admin ya. Nah, ini untuk yang admin.
saya akan coba perlihatkan perbedaannya dulu ya. Kita akan coba lihat view-nya. Jadi kita untuk yang halaman login ini kita memiliki kita hanya memiliki satu view login saja, tetapi nanti kondisinya berbeda, jadi tergantung siapa yang akan mengaksesnya, entah itu user ataupun yang yaitu user ataupun atau admin. Jadi perbedaannya seperti itu ya. Untuk yang headernya saya akan coba kasih perbedaan di sini ya. Ini nih. Jadi if sorry sebentar. Oh ya. URL sama dengan admin. Maka nanti di sininya login admin. Else login user. And if kita lihat di sini. Kita refresh. Nah, ini jadi untuk yang login admin. Tapi ketika saya hilangkan untuk yang adminnya, variable user, berarti kita harus, karena ini enggak ada, saya tambahkan exception di sini ya. Jadi biar diabaikan kalau ada ataupun tidaknya. Nah, ini dia jadi login user ya. Jadi ini login khusus user. Kalau tadi saya tambahkan admin di depannya, berarti ini untuk login yang admin ya. Jadi ini perbedaannya ya. Oke. Berarti karena ini memiliki pengiriman yang berbeda, entah itu untuk yang user ataupun yang admin, maka nanti saya akan buatkan formnya pun jadi ada dua ya. Saya akan copy paste dulu yang ini khusus untuk yang user. Saya akan coba buatkan di sini untuk yang admin dulu, hampir seperti yang ini ya, hampir seperti yang sebelumnya saya buat di sini. Jadi apa ya namanya tuh, konsepnya sama. Jadi ketika ada URL admin, maka dia akan khususkan untuk admin loginnya. Tapi ketika tidak memiliki URL admin, maka dia adalah untuk yang user. Jadi sama seperti itu. Jadi di sini pun saya buatkan dulu if add URL sama dengan admin, maka area itu adalah login khusus untuk admin ya, karena ini untuk yang login form, maka di sini saya and if. Nah, bagian yang ini untuk yang admin biasa, user ya. Nah, sekarang saya buatkan untuk yang admin. Berarti nanti actionnya bukan ke login tapi ke tadi itu di user, di postnya ke yang ini ya. Berarti admin login submit. Mana nih? Admin dot login dot submit. Ini sama sebetulnya, paling saya hilangkan remember me nya saja. Remember nya hilang ya. Ini belum ada sebetulnya, ini belum ada. Saya ganti dari sini jadi admin ya. Admin aktif. Oh iya, kok ini balik lagi jadi ini ya, admin. Errornya jadi balik ke itu. Oh, ini dia. Ini redirectnya bukan ke login ya, tapi ke admin login. Jadi kalau login tadi balik lagi ke halaman untuk yang usernya ya. Kita cek satu persatu aja. Admin login
Dan ini harus pakai root karena ini adalah name rootnya. Oke. Kita setup halamannya sudah. Lihat dulu yang ini. Saya cek ulang dulu ya. Admin sudah. Ini sudah. Oke, sudah. Lalu setelah itu, setelah rute, setup login controllernya sudah, kita akan coba setup handlernya. Handler itu ada di exception handler. Nah, kita akan coba yang ini, kita buat fungsi baru untuk menghandling ketika ada yang tidak terautentikasi. Unauthenticated request render. Request authentication exception. Ya, sebelumnya di atas tambahkan dulu exception handler sudah. Oh ya, use illuminate authentication exception. Nah, ini ketika ada yang tidak terautentikasi maka akan dihandlingnya di sini. Ya. If request accept JSON expect JSON return response JSON error ininya unauthenticated 401. Ini pesan errornya ya, yang pertama. Lalu ketika guardnya ada yang error, exception guard no, saya pakai di sininya switch untuk kondisinya ya, untuk kondisi guardnya. Kalau guardnya admin, maka nanti loginnya akan diarahkan ke admin.login. Nah, kalau secara defaultnya berarti kita arahkannya ke login saja. Ini memang defaultnya seperti ini. Lalu return redirect guard, diarahkannya ke route login. Oke. Ini untuk yang handlernya sudah. Setelah handler kita ke middleware-nya. Middleware ada di HTTP. Kita coba ke yang redirect if authenticated ya. Nah, kita tambahkan yang ini ya. Kita akan coba
karena kita menggunakan 2 user tadi ya, jadi kondisinya ada 2. Kalau ini kan untuk 1. Ketika secara default saya akan coba ganti aja di sininya, saya gunakan switch ya. Saya gunakan switch aja. Jadi guard, variable guard tadi ya, yang ini ya, variable guardnya kalau case-nya itu adalah admin, maka nanti dia diarahkan ke ini untuk yang defaultnya ya. Berarti kalau admin saya coba ganti jadi di sininya root admin.login home, sorry, jadi nanti diarahkannya ke dashboardnya ya. Lalu setelah itu ini sudah login view sudah. Oh iya, tadi belum ditambahkan yang untuk yang itu ya, untuk yang dashboardnya ya. Tadi itu untuk yang login home halamannya, nanti arahkannya ke index home controller deh. Sebentar, nanti kita arahkannya ke mana ya? Nanti kita buat dulu deh. Kita buat dulu yang untuk yang controllernya, admin home controller. Oke, jadi ini khusus untuk halaman adminnya. Ya, sini saya buat dulu deh. PHP artisan make controller folder admin home controller. Sebentar. In handler line 9, ini masih ada kesalahan di handler halaman 9, authentication exception. Oh iya, saya salah nulis, ininya harusnya authentication exception. Oke, ini tadi controller belum kubuat ya. Oke, saya coba lagi. Dah, controllernya sudah. Maka yang ini udah ada ya, home controller ini. Nah, untuk yang home controllernya public function index tadi ya. Tadi kita coba pakai yang index. Saya akan samakan aja dengan yang ini. Home controllernya berarti ini ya. Saya samakan saja. Lalu ini request. Udah. Kayaknya harusnya ada yang salah. Ini adalah barnya, ini harusnya out admin ya. Karena kita akan setupnya untuk ini khusus untuk admin autentikasinya ya. Home, oke. Login view, register, controller sudah. Oke, saya coba setup untuk yang di home-nya ya. Halaman home-nya kita menggunakan yang sama, cuma
Di sini itu nanti kita gunakan perbedaannya di sini ya. Nanti saya coba lihat di sini. Nah, ini saya akan menggunakan pengondisian if out guardnya adalah admin. Ini kalau misalkan loginnya sebagai admin, cek, maka Anda login sebagai admin. Lalu else if out guardnya sebagai web ya, yang defaultnya, cek Anda login sebagai user. And if, oke. Sudah. Nanti ini kondisinya akan berbeda nanti ya, tergantung dari siapa yang loginnya. Lalu setelah itu ini sudah, saya rasa sudah selesai. Nanti kita coba untuk yang loginnya. PHP artisan serve udah running. Kita coba running. Ini untuk yang login. Assessment array get ini tidak bisa menggunakan get ya. Berarti di sininya saya coba yang ini berarti error. Kita akan coba ganti menggunakan array ya sebenarnya. Dari arraynya illuminate support ARR, maka di sini ganti jadi ARR seperti ini. Kok error ya? Apa nih errornya? Ini tambahkan get. Dah. ARR support set. Coba refresh. Call to default method eliminate application exception guard admin login handler yang exception ini nggak bisa dipanggil ya, sebentar. Handler exception ini guards. Oke. Refresh. Nah, ini masih ada yang salah. Admin root not defined at mana nih? Admin login. Sebentar. Oke, masih di sini. Coba lihat di webnya. Name admin login sudah. Kami logout. Create handler. Guess. Handler itu guess ya. Admin not defined, sebentar. Kita lihat dulu yang ini nih. Admin login ininya enggak ke ada ya, sini sudah. Takutnya ada masalah di guardnya. Saya coba ini dulu ya. PHP artisan config case. Oke, PHP artisan serve
not found. Ada kesalahan di sini, rootnya ada 2 ya. Saya coba dulu deh. Ini sudah running ya. Oke, jadi go home, admin login. Kok ke login ya? Oh iya, ini belum pakai pengkondisian. If out quart check, baru kita arahkan ke sini. Lalu yang ini pun sama ya, untuk yang defaultnya. Jadi dia makanya balik lagi ke home terus ya ininya, admin login. Dah. Oke, tadi permasalahannya ada di handler. Yang pertama itu tadi itu apa ya, salah di ini ya, salah di rootnya. Tadi ada 2 login, jadi makanya nggak bisa ngecek terus, nggak bisa masuk handlernya. Ini jadi not defined. Yang kedua itu di redirect if authenticated-nya itu nggak ada pengecekan dulu ya. Jadi ketika cache-nya admin, dia malah di return terus ke home, makanya dia nggak ketemu masuk ke halaman loginnya ya. Jadi dia malah masuk terus saja ke halaman login. Jadi kita harus pengecekan dulu if authenticated guard-nya adalah admin, maka nanti yang diarahkannya ke admin home. Kalau misalkan ke yang default, yang web, dia diarahkannya ke home yang biasanya ya. Ini sudah halaman loginnya. Kalau ini ke login biasa, login user, sudah tinggal ke halaman yang login admin ya. Oh ya, untuk yang login admin ini belum ada datanya ya. Login admin belum ada datanya, ini masih kosong. Nah, saya akan coba ngambil dari yang user saja biar nggak register dulu. Mana si admin? Saya langsung insert saja. Username-nya admin, name-nya administrator, emailnya admin@admin.com, passwordnya kita copy paste saja. Sama, ini sebetulnya menggunakan hash ya, password hash dari PHP, tapi saya nggak tahu saltnya, nggak tahu pakai salt atau tidak. Ini nggak tahu enkripsinya dengan model apa. Memory token sudah. Oke, ini datanya sudah ada. Username admin, passwordnya 123456778 ya. Saya masukkan admin 123456778. Redirectnya balik lagi ya. Saya coba tambahkan di sininya untuk yang di login controller ya, untuk yang admin, guestnya admin accept logout. Saya coba cek ulang, sudah. Ini username sama password sudah, redirect ke admin home sudah, rootnya ke halaman admin with error. Ini untuk yang logout. Oke, kita coba ulang, admin 123456778. Masih belum, harusnya di sini. Sebentar, out quad admin ya, ketika guardnya admin attempt kesini. Oke. Admin 123456778. Kita coba refresh dulu yang ininya.
php artisan config. cache nya saya clear dulu. Serve, ini sudah admin, outquadnya admin ya. Password. Oke. Harusnya sih sudah bisa. Admin. Kalau kita coba untuk yang usernya. Saya cek ulang lagi. Admin login, admin quad admin, attempt, username, password, redirect ke admin home, intended route ke admin home, ini pun sama ya, harusnya route ke admin login. Saya cek ini sudah, saya coba dulu. Admin belum, username, password, admin, username. Kita coba tes dulu untuk yang login biasanya ya. Admin, sebentar, kok jadi kesini ya? Ini ada kesalahan. Dari ini sudah, oh iya, kita ke admin ya. Admin 1234 ternyata. Nah ini, Anda login sebagai admin. Jadi tadi ternyata passwordnya salah, 1234 bukan 12345678 ya. Nah untuk logout pun jadi sudah sesuai ya, harusnya sudah sesuai ketika kita logout dari sini, dari ke halaman home-nya. Ini sudah sebagai admin. Ketika kita logout itu harusnya kembali ke login untuk khusus admin. Oh iya, belum di setup. Sorry. Untuk logoutnya dulu ya. Ini logoutnya belum di setup. Jadi logoutnya belum ada, baru hanya untuk di login user saja. Untuk setup logout itu ada di view di bagian ini bukan, kalau nggak salah di layout. Nah ini untuk yang logoutnya ya, berarti kita tinggal gunakan aja di sininya if. Jadi untuk yang logout itu ketika quadnya adalah admin ya, if requirednya berarti ini quadnya sebenarnya admin. Sorry mana tadi, di sini saya coba tambahkan if out quadnya admin check, and if sini kan cuma hanya satu ya.
admin Quart request, berarti di sininya input name Quart, type hidden, value, ketika value nya itu adalah admin. Dah, kita coba administrator logout. Dah, ini ke login. Ketika kalau dari user Vince 1 2 3 4 ya sorry 1 2 3 4 1 2 3 4, kita logout harusnya kembali lagi ke login ya. Jadi kita sudah mempunyai dua autentikasi untuk login ya. Yang pertama untuk yang user biasa dengan URL-nya login saja, dan untuk yang admin ketika kita ganti di sininya jadi admin ya. Ini untuk yang admin ya, admin 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Nah ini untuk yang admin ya. Jadi sudah kita memiliki dua autentikasi, yang pertama untuk user, yang kedua untuk yang admin ya. Jadi sebetulnya di sini kondisinya bukan satu login dia mengarahkan ke hak aksesnya yang berbeda kemana ya. Misalkan di casing berdasarkan akses tidak, tapi di sini multiple autentikasi ini saya contohkan berdasarkan dua login yang berbeda, kasusnya berbeda, jadi formnya pun berbeda, jadi tidak hanya dalam satu form ya. Halaman loginnya memang saya buatkan satu, tetapi nanti ada pengkondisian, melakukan pengecekan mana bagian yang harus diarahkan ya. Kalau misalnya kita pengen masuk ke login admin, berarti nanti diarahkannya formnya adalah khusus untuk login admin saja. Tapi kalau misalkan untuk yang user biasa, nanti formnya pun hanya untuk yang user biasa saja ya. Itu penjelasan bagaimana kita membuat multiple authentication ya. Artinya multiple authentication itu lebih dari satu aja ya. Di sini saya contohkan jadi dua. Jadi kalau misalkan kita mau menambahkan ya tinggal tambahkan aja. Nanti yang harus kita tambahkan itu adalah di guard, di handler, sama ya redirect if authenticated-nya. Sama kita menambahkan formnya juga, untuk form juga sama bagian untuk yang proses loginnya. Yang itu kita harus tambahkan juga ya. Mungkin sekian untuk pembahasan terakhir ya. Sebetulnya ini pembahasan terakhir dari materi semester ini. Ini sudah sampai ke bagian terakhir autentikasi. Saya harap sih nanti kalian dengan selesainya ini beberapa komponen sudah saya jelaskan, dari bagaimana CRUD-nya, autentikasinya, migrasi oleh koin dan lain-lain. Seharusnya nanti dari potongan-potongan elemen tadi kita bisa gabungkan kita buat menjadi sebuah aplikasi ya. Jadi tinggal kita buka-buka lagi aja ya. Oke. Sekian materi terakhir di semester kali ini. Kalau mungkin di sini untuk yang multiple autentikasi memang agak-agak banyak file yang harus kita ubah. Jadi saran saya memang kita harus teliti dalam memperbaiki atau mengedit setiap filenya ya. Jadi tadi juga di dalam pelaksanaan kita ada beberapa yang terlewat, dan kurang teliti juga. Jadi nanti kalau misalkan ada yang error ya, paling kalau nggak salah error di handler, redirect authentication-nya, dan sama login controllernya. Tinggal dicek itu saja ya. Bagian yang lainnya saya rasa itu tidak akan jadi minim kesalahannya, jadi tinggal dicek lagi aja nanti ya. Oke, terima kasih semuanya. Kalau misalkan ada yang seperti biasa, kalau misalkan ada yang pertanyaan bisa ditanyakan di classroom ataupun di kontak langsung saja ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.